Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan beberapa warta paroki sebagai berikut. 1. Misa penutupan bulan Maria akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Mei 2021, dimulai pukul 18 sore, diawali dengan doa rosario pukul 5:30 sore, dengan petugas Kor Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak, Prodiakon Wilayah Santa Elisabeth Pakis, dan Santo Yusuf Getasan, Lektor Wilayah Santa Elisabeth Pakis, Rosario Wilayah Santo Yusuf Getasan. 2. Misa minggu depan merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kor Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak, Dirijen Saudari Maria Dwika, Pemasmur Ibu Diah Winingsih, Organis Ibu Berta Trihartiningsih, Lektor Ibu Kristina Karsimi, para menta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Misdinar Mario dan Kumolo, Prodiakon Bapak Ignatius Supoyo Darmono dan Bapak Stefanus Suyanto, non-liturgi lingkungan Santa Ana. Misa streaming akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 7 pagi melalui channel YouTube Komsos Santo Petrus dan Paulus Ngablak. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp735.000. Kolekte kedua sebesar Rp618.000. Teks misa sebesar Rp57.000. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 580. Luhurkan namanya. Umat pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik. Kita bersyukur mengenal Allah Tritunggal. Hari ini kita merayakan misteri Allah beserta kita. Kristus adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus membawa kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Marilah kita membuka hati dan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin olehnya agar hidup kita selalu terarah kepada persatuan cinta kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga mampu mewartakan ajakan persatuan kasih mesranya bagi semua orang. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup ilahi kepada kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia untuk mewahyukan kepada kami kehidupan ilahi yang sedalam-dalamnya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit demi kebahagiaan kami, serta mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk tetap mendampingi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Intensiato Jupikaristi pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, pertama mohon kedamaian abadi untuk arwah Bapak Petrus Wigno Sudarsono yang dipanggil Tuhan 40 tahun yang lalu, dan Ibu Maria Ganjar Wigno Sudarsono yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, serta doa syukur atas kelahiran cucu buyut Rafaela Maria Rosaria disampaikan oleh keluarga Ibu M.F. Murwani, lingkungan Santo Stefanus Ngablak. Yang kedua, mohon berkat untuk pernikahan Ananda Yohana Gilang Isnur Mariani dan Vincentius Raditya Priyambodo.
disampaikan oleh keluarga Bapak F. Istri Jana Maja, Semarang. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengutus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembuh keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah pernah ada terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya diciptakan segala tentaranya.
Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga adalah ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sudah cukup sering kita mendengar atau membahas, memikirkan tentang Tritunggal Maha Kudus secara teologis, penalaran manusiawi maupun pemikiran konsep-konsep kita. Meski pada akhirnya toh berakhir
pada rumusan kata bahwa Allah Tritunggal itu kekeran, misteri, rahasia agung yang tidak mungkin manusia menyelaminya. Pada permenungan ini saya mau mengajak Anda semua untuk melihat, memahami, mengiyakan kekeran atau misteri agung Allah Tritunggal itu secara alkitabiah, sejalan dengan bacaan-bacaan yang kita dengar tadi. Dari bacaan yang pertama kita bisa menyimak dengan jelas bahwa Allah Tritunggal dalam perjalanan hidup itu kita alami sebagai Allah yang memelihara, menyelenggarakan dan memanggil kita sebagai yang punya kuasa atas seluruh ciptaan, yang punya kuasa atas seluruh ciptaan. Itu isi bacaan yang pertama. Sebagai orang Katolik, kita semua telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya merenungkan baptis itu batinke atau dibatinke, diserasakan, disatukan di dalam kelekatan begitu. Jawane pliket, nempel, dadi siji, sak rasa. Sak penggalihan, sak kerso atau karsa. Kebatinan hidup Bapa, Putra dan Roh Kudus pada intinya adalah kasih. Saling mengasihi. Maka baptis atau dibaptis itu berarti kita dimasukkan ke dalam hidup saling mengasihi satu sama lain seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita dilekatkan, dalam istilah liturgi atau teologi itu dikuduskan ke dalam hidup Allah Tritunggal yang saling mengasihi tadi. Dan selanjutnya kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Maka konsep Allah Tritunggal itu tidak hanya kita beriman kepada Allah Tritunggal, tapi hidup rukun juga harusnya menghadirkan kenyataan Allah Tritunggal itu. Alasannya bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi kita dengan mengutus putranya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita atau atas dosa-dosa kita, sehingga kita pun harus saling mengasihi sekaligus menjadi bukti kita ada di dalam kebatinan Allah Tritunggal tadi. Saya harap masih ingat dengan segar bacaan kedua pada hari Minggu Paskah yang ke-7, Yohanes 4 ayat 11 sampai 16. Kalau sudah lupa saya kutipkan, mulai ayat 14. Yohanes mengatakan begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan rumusan Santo Yohanes bagus, yaitu Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam Allah, di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita menghayati kehidupan Tritunggal itu, harusnya juga kita sendiri menghadirkan Tritunggal itu. Maka bukan konsep ada sesuatu yang kita percayai yang jauh dari kita, tetapi ada dalam diri kita. Ini ora gampang wong sing ora Katolik mungkin. Bagaimana mungkin Allah di dalam diri kita, kita di dalam dia. Ora umpek-umpekan. Tapi itulah rumusan penghayatan iman kita. Maka di dalam kita memahami perintah Tuhan di akhir Injil Matius tadi, mestinya begini. Karena kasihlah kita pun diutus Tuhan Yesus untuk memasukkan orang-orang yang kita jumpai ke dalam hidup Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Kita diutus untuk membagikan kekayaan hidup kita di dalam Allah itu. Jadi kita sudah di dalam Allah kepada siapa saja. Itu karena baptis yang kita terima. Dan itu makna baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya hidupnya ada di dalam daya pengaruh Allah Tritunggal. Paling tidak orang lain itu lalu bisa menghayati hidup seperti kita yang dibaptis. Yang namanya kasih itu tidak pernah mau menahan kekayaan hidup bagi dirinya sendiri. Pasti bagi figur lain atau orang lain. Selalu membagikan kekayaan hidup kepada orang lain. Kita perlu yakin bahwa hidup semakin kita bagikan, itu semakin hidup tumbuh dan berkembang. Bagaikan 5 roti yang dibagi dan tidak dapat habis, malahan sisa banyak. Ingat mukjizat pergandaan roti. Saya tuh seneng tanaman. Kalau mau cepat tinggi, itu mesti cabang-cabang selalu dihilangkan. Ya, sehingga terangsang untuk keluar daun lagi. Itu cepat. Maka karena ini bagi-bagi, akhirnya pertumbuhannya semakin cepat. Maka orang yang semakin murah hati, sering memberi, membagi, ya, itu biasanya akan lebih tumbuh. Tapi sing cekil saya melarat. Ya, itu fakta. Karena apa? Yang tidak di HI pun merasa di HI. Ngongso uripe. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Perintah Tuhan untuk membaptis itu merupakan perintah untuk membagikan hidup Tritunggal. Dengan harapan menjadikan semua orang anggota keluarga satu di dalam Allah. Jadi kalau aku dikatakan perintah untuk membaptis, itu perintah untuk membagi. Perintah membaptis juga mengandung perintah agar kita ini memperlakukan sesama sebagai anak-anak Allah Bapa yang sama. Jadi perintah itu juga menghargai orang lain. Perintah membaptis untuk masa sekarang bagi kita tidak hanya bermakna sempit. Karena prakteknya sekarang kan tidak setiap orang bisa baptis. Baptis ya di gereja dengan romo atau diakon. Meskipun di dalam hukum gereja, dalam situasi darurat itu setiap orang bisa membaptis. Bahkan orang yang tidak Katolik pun bisa membaptis. Misalnya ada seseorang yang sudah katekumen, sudah 3 tahun tapi kok randang baptis, entah karena berbagai alasan ya, yang tidak memungkinkan untuk baptis. Tiba-tiba kecelakaan. Mau mati, ingat aku katekumen. Ada orang lewat, panggil, Pak sini Pak. Ini Pak, sini Pak, kata lor gitu ya. Ada apa? Tolong aku dibaptis. Kamu ambil air lalu curahkan ke dahiku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sudah sah dalam situasi darurat. Sekalipun mungkin orangnya itu tidak kenal, orangnya itu tidak Katolik atau tidak baptis. Maka saya sering menganjurkan atau memberi inspirasi untuk yang katekumen kepepete nanti randang baptis kok ono apa-apa ya njaluk wong sing cedak kon baptis ndasmu gitu. Apa itu kepalanya, ke kepalanya itu. Yang penting pencurahan dengan rumus Tritunggal. Itu. Maka baptis masa kita sekarang ini tidak hanya berarti sesempit itu. Tetapi lebih dalam artinya, yaitu menjadi perintah untuk berbagi hidup dan dengan demikian hidup di dalam keluarga Allah. Tidak mudah, tapi itu pemikiran yang saya kira masuk akal untuk sekarang. Menghadirkan suasana ya yang penuh cinta kasih, itu sudah bagus. Tetangga-tetangga menjadi lebih baik karena aku mencoba untuk mencontoh hidup. Memberikan contoh hidup yang baik itu sudah membaptis. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Masih melanjutkan hari Pentakosta minggu lalu. Bagi kita menjadi anak Allah
itu merupakan buah daya kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Menjadi anak Allah berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi oleh daging. Seperti Tuhan Yesus yang juga mengajar kita menyebut Allah Bapa. Injil minggu lalu bicara tentang roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang membimbing kita juga. Nah, oleh Santo Paulus hari ini ditunjukkan kepada kita bahwa kita yang dipimpin oleh Roh dan hidup sebagai anak-anak Allah itu hidup di dalam kemerdekaan, bebas dari perbudakan, bebas dari ketakutan. Roh pula lah yang menjadikan kita ini hidup sebagai anak-anak Allah, hidup berdasarkan janji-janji Allah. Kita memiliki masa depan, yaitu ada di dalam Allah Tritunggal dalam kepenuhan. Masa depan yang membahagiakan. Sekarang ini belum penuh. Maka kalau tadi saya mengatakan kita ada di dalam Allah Tritunggal dan kita menghadirkan Allah Tritunggal, memang masih ada kekurangannya karena belum penuh. Rumusan ajaran gereja, kita semua sudah selamat tetapi juga belum penuh. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita karena harapan yang membahagiakan itu, kita juga akan hidup di dalam pandangan Allah. Jadi bayangan kebahagiaan kita itu besok hidup di dalam pandangan Allah yang penuh kasih. Maka tidak hanya hidupku ini memandang Allah. Selama kita masih hidup ini mungkin lebih tepatnya kita memandang Allah sebagai yang kuasa, sebagai yang penuh kasih. Tapi nanti kalau sudah mengalami kebahagiaan seperti yang dijanjikan tadi, Allah ganti kita itu ada di dalam pandangan Allah. Kalau sekarang kan Allah di dalam pandangan kita, maka ada banyak konsep mengenai Allah. Nah, salah satunya lah Tritunggal tadi. Santo Paulus memberikan syarat kalau kita mau ada dalam pandangan Allah, dalam janji yang bahagia itu, yaitu mencontoh Kristus. Dalam ayat 17 dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka orang Katolik yang percaya kepada Kristus juga siap untuk seperti Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari kitab Ulangan, bacaan pertama tadi, kita diajak untuk menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Seperti umat Israel, umat perjanjian lama, kita pun diajak untuk mengenang bagaimana Allah yang telah mencipta, menyelenggarakan hidup, menyertai, menyelamatkan. Itu konsep Tritunggal sudah ada. Dan kita temukan di dalam resume atau rangkuman kita, menyebut, mengimani, menghayati dalam hidup iman kekatolikan kita dengan rumusan syahadat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kita terima di dalam baptisan maupun setiap awal dan akhir kita berdoa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dibantunya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran, mengabdikan diri sebagai saksi dan perwartaan Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon untuk kedamaian abadi Bapak Petrus Wigno Sudarsono yang 40 tahun lalu telah Kau panggil, serta Ibu Maria Ganjar Wigno Sudarsono yang 9 tahun lalu telah Kau panggil. Juga terimalah dalam kedamaian abadi Ibu dari Romo Markus Widoyoko yang dipanggil Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah pula syukur atas kelahiran cucu buyut Rafaela Maria Rosari dari Ibu M.F. Murwani. Juga kami mohon berkat-Mu untuk pernikahan Ananda Yohana Gilang Esnur Mariani dan Vincentius Raditya Priambodo. Semoga bisa membangun keluarga yang baik dan bisa menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Suci. Allah Bapa berkenan di dirimu. Berdoalah saudara-saudariku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dengan berseru kepada nama-Mu ya Tuhan Allah kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kuasa-Mu dan ubahlah kami menjadi korban abadi yang layak bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh dari-Mu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus dan tempat kediaman Roh Kudus yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Kuduslah Tuhan di surga, Allah segala kuasa. Hosana bagi Maha Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Petrus Wignya Sudarsono dan Ibu Maria Ganjar Wignya Sudarsono, dan Ibu dari Romo Markus Widoyoko yang Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Dan semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih yang dicintai Tuhan dengan penghayatan hidup dalam Allah Tritunggal. Inilah Allah Tritunggal yang hadir dalam anak domba Allah. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, semoga oleh santapan suci yang telah kami sambut dan pengakuan iman kami akan Dikau Allah Tritunggal Kudus dalam keesaan yang tidak terbagi, kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pengertian meliputi hati dan budi saudara sekalian. Semoga saudara semakin mengenal dan mengasihi Allah serta putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga saudara selalu mencita-citakan yang benar, yang luhur, adil, dan suci murni. Amin. Dan semoga saudara sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. God.